Oke, jadi karena kemarin banyak teman-teman yang tanya atau yang suruh saya untuk buat vlog di sini, maka saya akan buat vlog. Dan di vlog kali ini saya akan membuat vlog yang nantinya saya akan rutin secara terus-menerus untuk membuat vlog. Jadi untuk konten kali ini saya namakan kontennya Yo Vlog. Selamat datang di Yo Vlog. Episode yang pertama kita room tour Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Oke. Dan ini sudah malam. Besok pagi kita akan mulai room tournya. Kita akan keliling kamar yang saya tempati dan kita akan keliling di sekitar Wisma Atlet. Jadi saya akan menjelaskan di sini gedung apa saja yang ada di Wisma Atlet. Dan di Wisma Atlet itu ada berapa tower, bagaimana aktivitas kita selama di sini. Saya akan mengajak teman-teman untuk kita sama-sama melihat dari tower 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke. Jadi kalau biasanya teman-teman lihat di TV atau dimanapun, kali ini teman-teman akan lihat secara langsung dan saya akan kasih tahu ada tower 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Itu isinya apa saja. Selamat datang di Yo Vlog. Halo, selamat pagi untuk semuanya. Sesuai dengan janji kita tadi malam, hari ini kita akan melakukan room tour dan kita akan keliling-keliling di seputaran Wisma Atlet. Jadi hari ini saya akan jalan-jalan dengan teman-teman semuanya. Kita akan lihat-lihat di Wisma Atlet, di sekelilingnya, tamannya, dan apa saja yang ada di Wisma Atlet. Pagi ini kita akan lihat bersama-sama. Oke teman-teman, dan biasanya di sini kalau misalnya kita keluar itu tidak sembarangan keluar begitu. Jadi harus ada persyaratan-persyaratan yang kita harus bawa atau kita harus gunakan. Nah, hal yang paling penting yang harus dibawa selama kita beraktivitas di Wisma Atlet ada dua benda yang tidak boleh dilupa pada saat kita beraktivitas di seputar lingkungan Wisma Atlet. Oke. Yang pertama adalah masker. Ini adalah benda paling sakral yang tidak boleh dilupa pada saat kita beraktivitas di seputar lingkungan Wisma Atlet. Oke. Masker harus selalu digunakan. Oke. Dan benda yang kedua yang harus kita bawa selama kita beraktivitas di lingkungan Wisma Atlet adalah ini. Oke, bisa dilihat ini. Ini namanya ID card. Dan ID card ini ada beberapa jenis ya. Kita bisa membedakannya dari warna pitanya gitu. Jadi yang warna kuning seperti punya saya tadi itu khusus untuk tenaga kesehatan seperti perawat dan lain-lain. Kemudian yang warna hijau itu khusus untuk kayak Morris, Fresh Clean dan lain sebagainya. Nah, di sini dibedakan berdasarkan warna ID card-nya. Oke. Jadi kedua benda pusaka ini harus selalu digunakan pada saat kita beraktivitas di lingkungan Wisma Atlet. Jadi misalnya kita turun dari tower terus mau ke taman, tidak bawa ini, nanti sama orang yang jaga di pos sama tentara atau polisi, nanti kita disuruh pulang untuk pakai dulu maskernya dan bawa ID card-nya. Oke, jadi fungsi dari ID card ini untuk membedakan antara tenaga kesehatan dengan pasien. Begitupun sebaliknya, untuk membedakan antara pasien dengan tenaga kesehatan. Karena seperti yang saya bilang tadi,
di sini tuh letak towernya itu sangat berdekatan dan hanya dibatasi oleh sekat atau pagar yang baru dibuat begitu. Dan pintu masuknya itu hanya satu untuk kita mengakses ke sana. Nanti sebentar kita lihat di videonya ya. Nah, di pintu masuknya juga dijaga ketat ya oleh aparat kayak TNI dan Polri begitu, supaya pasien tidak bisa masuk ke tower perawatan ke tempat tinggal tenaga kesehatan. Begitupun sebaliknya dari tenaga kesehatan tidak bisa dengan sembarangnya untuk masuk ke tower pasien begitu, karena harus dijaga ketat. Nah, untuk ID card ini hanya boleh digunakan tenaga kesehatan yang berada di Wisma Atlet. Oke. Jadi kayak dia tuh semacam ini apa? Semacam name tag yang biasa dipakai mau di pekerjaan manapun, yang kalau memang bersifat resmi pasti ada name tag-nya atau ada ID card-nya begitu untuk tanda pengenal begitu. Ya, seperti itulah yang kita gunakan di sini, dan ini hanya digunakan oleh tenaga kesehatan yang berada di Wisma Atlet. Nah, benda ini sangat sakral begitu. Kita mau aktivitas apapun di sini di lingkungan seputar Wisma Atlet harus menggunakan ini begitu. Oke. Dan jangan lupa salah satu benda lagi yang tidak kalah sakralnya adalah ini. Ini adalah benda yang sangat sakral gitu. Karena hanya ini senjata utama kita untuk melawan virus corona, bukan senjata atau bukan celurit. Cuma ini senjata kita yang harus kita gunakan untuk melawan virus corona. Oke, teman-teman semuanya. Dan kira-kira hanya itu saja penjelasan kita di awal sebelum kita jalan-jalan keliling di seputaran Wisma Atlet. Kalaupun memang ada yang terlupakan dan mau ditanyakan, silakan teman-teman komen di kolom komentar. Oke teman-teman, mari kita bersiap-siap untuk keliling Wisma Atlet. Mari kita gas. Masih pagi dan teman-teman saya masih tidur. Nah, kalau yang ini dari tampak atasnya, ini tuh kelihatan sekali begitu kalau kota Jakarta, kelihatan sekali kota Jakarta sana. Dan di bagian bawahnya itu, di lantai bawahnya itu, kalau kita terjun dari sini sampai di bawah, berarti kita langsung jadi supir mobil box. Oke. Nah, bagian sebelah sana itu adalah bagian tower 2, namanya tower 2. Dan di sebelah itu ada tower 1. Dan di situ tower 2 itu tempat tinggal untuk di situ itu sekretariat, dan di situ juga tempat tinggal relawan khusus untuk perempuan. Dan di bagian tower 1 itu tuh khusus untuk TNI, Polri, dan nakes lainnya, khusus untuk laki-laki. Dan yang saya tinggal sekarang adalah tower 3, itu khusus untuk relawan laki-laki. Oke. Oke, jadi ini rest area tower 3, dan ini biasa dijadikan sebagai tempat olahraga ya. Di sini biasa dijadikan sebagai tempat olahraga bagi relawan-relawan yang tinggal di lantai di tower 3 maupun tower 2 atau tower 1. Nah, kita ke sini teman-teman. Di sini di sini kan ada banyak tower. Oke. Nah, ini kita ambil sub videonya itu dari lantai 12. Nah, lantai 12 tower 3. Nah, di sini ini tower 4 yang warna hijau, warna biru ya kalau tidak salah. Yang warna biru itu tower 4. Nah, di sini itu tempat isolasi juga pasien COVID. Dan nah, di tower yang warna kuning itu tower 7. Di sana tower 7. Oke. Itu isinya dari bawah sampai di atas itu isinya pasien semua. Nah, di lantai 1 itu tuh biasanya logistik ya, atau apa namanya, makanan untuk pasien disimpan di situ baru di drop ke atas. Nah, untuk yang di
di lantai 2 sendiri itu sekarang di tower 7 itu sudah ada IMCU ya, Intermediate Care Unit kalau tidak salah sih itu sudah ada di tower 7, karena dulu tuh cuma ada di tower 6. Nah, sekarang sudah ada selain dari lantai 2, 3 sampai lantai 32, ini ada 32 lantai kan. Itu isinya pasien semua. Satu ruangan paling banyak itu isinya kurang lebih 65 pasien atau lebih kalau tidak salah. Iya, 65 pasien sih. Kalau misalnya tidak ada kamar-kamar yang rusak, biasanya isinya 65 pasien. Dan jumlah perawat yang jaga itu tuh paling sedikit itu 2 pasien, 2 perawat, dan paling banyak itu 3 perawat gitu. Tapi untuk sekarang itu kan lagi kekurangan perawat ya, jadi biasanya dijaga satu ruangan itu dua perawat gitu. Nah, untuk yang di sebelah sana, itu yang warna orange itu tower 6. Tower 6 itu tuh bagian yang paling bawah. Oke. Bagian yang paling bawah sana itu tuh IGD tower 6. Jadi kalau misalnya pasien datang ke sini, mereka harus melewati atau masuk dari tower 6. Jadi masuk dari tower 6 dulu, baru nanti ada masuk ke IGD, nanti sama orang IGD, nanti dipindahin mau ke tower 6, tower 7, tower 4 atau tower 5 gitu. Jadi masuknya dari tower 6, semua pasien masuknya dari tower 6. Oke. Masuk di IGD tower 6, kemudian di sana juga ada ruangan ICU, kemudian ruangan radiologi juga ada di sana semua. Oke. Setelah selanjutnya yang ke atas itu tuh itu ruang perawatan pasien biasa gitu. Saya kurang tahu tower 6 berapa lantai. Soalnya saya kan dinasnya di tower 7, jadi saya tahu persis. Kalau tower 6 kurang tahu lantai. Nah, untuk yang ini lantainya saya kurang tahu jumlah lantainya berapa ya, soalnya saya juga bukan tipe orang yang suka cari tahu sana kemari gitu. Yang saya tahu adalah di situ tempat saya kerja gitu. Jadi kurang tahu sih jumlah lantainya berapa. Kalau buat teman-teman yang kerja di sini dan tahu jumlah lantainya, boleh komen di kolom komentar ya. Nah, intinya ini tower 5 warna merah, di sana orange tower 6, tower 7, dan di sini adalah tower 4. Oke. Nah, dan di bawah adalah rest area. Tempat olahraga. Kita ambil ke yang bagian sini. Oke. Ini adalah tempat olahraga di lapangan. Coba kalau di zoom tuh kayak ada orang lagi duduk kayak. Ini adalah tempat olahraga ya. Biasanya di sini seru-seru dipakai pasien untuk jogging atau pokoknya olahraga apalah yang intinya bisa membakar keringat. Oke. Ya, ini kita sudah di taman luar ya. Ini taman, dan di sini tuh biasanya dijadikan tempat untuk jogging atau lari sore atau kondang. Ada di Nah, di sana yang gambar tenda warna putih itu pos penjagaan sebelum masuk ke sana. Di sana lagi tuh ada pos lagi tuh. Di sini tuh kayak banyak pos begitu, dan kita itu dijaga. Takutnya kan ada yang masuk kan.
Nah ini kalau dari tampak depannya ya, kalau kita dari arah depan nanti bisa lihat seluruh begini, trotoar satu yang bagian sebelah sini, terus dua yang sana, tiga. Oke. Kalau kita duduk di sini, di depannya sudah ada tulisan ini, zona hijau. Harus selalu gunakan masker. Nah, di situ tuh ada pos, biasanya pos penjagaan. Nah, ini taman, ada taman. Jadi di sini itu apa ya? Tempatnya sangat luas begitu, dan di sini tuh banyak sekali manusia begitu. Ribuan orang begitu, relawan dari mana saja, karena di sini bukan hanya perawat, ada TNI, Polri, dari GC, semuanya ada di sini begitu. Jadi kayak sangat banyak orang, tapi walaupun banyak orang di dalam sini tuh peraturannya sangat ketat begitu, tetap memperhatikan physical distancing, pakai masker dan lain sebagainya, karena dijaga langsung oleh TNI dan Polri. Dan memang semua orang di sini juga punya kesadaran masing-masing untuk menjaga kesehatan. Oke lah. Jadi kayak contoh ini lagi duduk, tiba-tiba ada tentara yang lewat di depan kan ya. Ya intinya kita sama-sama berjuang untuk melawan pandemi ini. Oke, jadi ini sudah ada makan siang, dan biasanya kita makan siang di sini ada 3 kotak ya, karena kita di sini bertiga. Dan ini saya yang ambil ya, karena saya kan orang di sini paling baik. Saya suka berbagi kepada teman-teman, dibanding yang ini yang lagi tidur, manusia pemalas tidak jelas. Tapi kan sebagai orang yang paling baik di sini kan saya suka berbagi dengan teman-teman kan ya. Oke, jadi setelah makan siang kita akan jalan-jalan keliling-keliling di dalam rumah ya. Nah, ini adalah tempat tinggalnya. Ada teman saya yang sedang melihat kegantengannya. Nah, pintu yang itu adalah kamar mandi. Tidak boleh dibuka karena rahasia. Oke. Dan ini adalah ruang tamunya, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Dan pintu yang ini adalah pintu untuk kita keluar ke depan. Okay. Biasanya kalau pintu ini kita buka akan muncul suara. Nah, coba kita buka. Oke. Dan ini ada teman saya yang sedang membereskan tempat tidurnya. Biasa kalau di sini kalau kotor kita minta untuk ganti sendiri. Ya memang di sini yang paling rajin saya. Tapi karena saya sedang ini, jadi saya minta tolong ke dia. Ini manusia-manusia pemalas yang memang ini lihat pekerjaannya saja tidak rapi. Ini adalah teman saya, namanya Risa. Dan yang sedang tidur adalah Pak Mahmud. Oke. Tertutup kembali. Oke. Ya. Dan di sini karena memang saya ini orang yang sangat menjaga kebersihan, maka saya memberi sapu dan ini apa nama? Tempat sampah. Apa namanya ini? Ya, tuh. Karena memang ini saya yang beli ini. Yang manusia pemalas 2 orang ini, mereka tidak ada kontribusi apa-apa di sini.
Jadi saya yang beli di sini, dan tapi yang biasa sapu-sapu ruangan itu mereka berdua, ya, teman saya yang tadi. Oke. Dan ini adalah kamar tidur saya. Kamar tidur yang sederhana dan nyaman. Oke. Jadi untuk room tournya kita cukupkan sampai di sini. Tadi kita sudah keliling-keliling di seputaran Wisma Atlet, kita sudah melihat kondisi dalam rumah dan sudah melihat teman-teman saya, semuanya kita sudah lihat bersama-sama. Dan karena sekarang waktunya sudah sore, saya harus istirahat dulu karena saya harus naik lagi ke tower untuk jaga pasien atau melayani pasien. Buat teman-teman yang di luar sana, selalu jaga kesehatan, dan mari kita sama-sama untuk sukseskan vaksin COVID-19. Oke, sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Yo vlog.